Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Batik TV, saat ini saya berada di sebuah masjid di mana masjid ini mendapat kategori sebagai Masjid Ramah Musafir. Ya, masjid ini adalah Masjid Darul Hikmah yang letaknya di Kuripan Kidul, Kota Pekalongan. Nah, kira-kira sebagai kategori Masjid Ramah Musafir itu bagaimana sih cara mendapatkannya? Langsung saja pemirsa, kita akan menemui pengurus masjidnya. Assalamualaikum. Salam. Pak. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat ya. Pak, ini saya mau tanya, Pak, saya kan melihat spanduk bahwasanya masjid ini masuk kategori sebagai Masjid Ramah Musafir. Itu maksudnya bagaimana, Pak? Kriterianya kok bisa mendapatkan predikat seperti itu bagaimana? Oh iya, itu alhamdulillah kita itu mestinya tidak memberi nama sendiri, tapi ditunjuk dari Kementerian Agama Kota Pekalongan. Nah, di Kementerian Agama Kota Pekalongan itu ada menunjuk masjid yang kriteria. Ada masjid ramah anak, kemudian ada masjid ramah duafa. Terus, nah, masjid kita ini Darul Hikmah ditunjuk sebagai masjid musafir. Nah, kriterianya masjid musafir itu karena masjidnya tidak tertutup. Oh, terbuka ya, tidak ada pagarnya seperti itu ya. Dia leluasa, orang-orang yang mau datang ke sini kan bisa untuk istirahat ataupun biasa untuk kegiatan masjid kan gitu. Kadang-kadang ada masjid yang tertutup. Iya, betul. Sehingga di antaranya masjid yang tertutup itu kan karena punya spesifik duafa, berarti yang masjidnya memberikan santunan kepada orang-orang yang jamaahnya, terutama jamaah. Oh, itu yang kategori masjid duafa seperti itu. Seperti Masjid Bakhir Ahmad, itu masjid duafa. Itu setiap bulan itu memberikan santunan baik berupa beras ataupun yang lain semacam itu. Nah, kemudian di Masjid Al-Karomah, itu Masjid Al-Karomah sama juga masjid sini Musafir. Oh, masjid Musafir juga di sana dapat predikat sama. Karena pinggir jalan. Pinggir Pantura ya, sana ya. Iya, gitu. Jadi yang dimaksud itu biar orang-orang musafir bisa istirahat, kemudian ya kalau misalkan tidak tertutup kan gampang pada satu saat semacam itu. Lebih welcome ya kepada itu ya. Tapi perlu kita sampaikan, walaupun namanya Masjid Musafir ini belum sampai istilahnya sesuai dengan namanya yang dimaksud. Di antaranya karena pintu belakang itu masih ditutup. Kalau tidak ditutup karena banyak anak-anak muda yang justru kok tidak ke masjid, tujuannya ke WC, ke belakang semacam itu. Lah yang berat kan marbotnya yang menjaga kebersihan, ternyata banyak lah kan ada anak pada yang penting dekat masjid ke situ kan semacam itu. Nah, di antaranya kita karena ditunjuk sebagai masjid musafir ya oke lah, nggak ada masalah, kita berusaha mestinya ya ada kriteria khusus. Di antaranya ada tempat istirahat betul yang depan sini, teras ya, ini. pokoknya sebenarnya ada ruangan lah itu. Nah, tapi sini sudah ada ruangan tapi belum bisa memfasilitasi secara penuh. Karena biar terjaga kebersihannya juga. Yang jelas kalau misalkan mau istirahat di teras ini juga tidak apa-apa gitu ya, Pak. Kemudian yang namanya musafir kan butuh, misalkan itu entah itu pakai air putih ataupun bila perlu ada ngopinya, ada snacknya semacam itu, minuman itu. Tapi insya Allah kalau dalam bulan puasa ini standby kita untuk berbuka puasa. Ala kadarnya gitu. Bukan makan bersama, bukan besar gitu. Oh ya, baik Pak Sin, tampaknya seru sekali ngobrolan kita pada hari ini. Ya, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi, tapi untuk pemirsa Batik TV jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini tetap di Lawang Swargo.
Pemirsa, masih dalam acara Lawang Swarga dan tentunya masih bersama dengan Pak Zain Faza selaku Ketua Pengurus Masjid di Kuripan Kidul ini, Pak ya. Ya. Pak, kalau boleh sedikit cerita Pak dulu sejarah masjid ini tuh bagaimana Pak? Dibangunnya sekitar tahun berapa Pak? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menerangkan Masjid Darul Mahmud Kidul bermula ini dulu Kuripan Kidul nggak ada masjid, adanya musola-musola. Tapi karena warga Kuripan Kidul itu yang bagian utara ke ke Kandangan Kuripan Lor. Kuripan Lor. Atau kalau sungainya Sat itu ke Kertoharjo. Untuk sholat Jumatnya dulu. Sholat Jumatnya. Kemudian bagian selatan itu ke Gapuro. Sehingga yang jelas Kuripan Kidul adanya musola-musola. Tapi akhirnya tokoh-tokoh Kuripan Kidul ini berpikir itu harus ada masjid. Nah, akhirnya termasuk ini musola, namanya musola Tabarok karena imamnya Tabarok. Namanya gitu. Tabarok itu. Terus yang dua itu yang sebelah gang 2. Sekarang musola Nasrul Hidayah. Kemudian yang ketiga itu musola Darussalam. Dan pom bensin itu masuk ke barat. Nah, 3 musola ini pengurus-pengurusnya itu dikumpulkan kira-kira yang untuk jadi masjid di mana, yang cocok yang mana cocok lokasinya. yang mana. Iya, akhirnya kan setelah itu penentuan di masjid sini karena dekat dengan jalan raya, agak halamannya agak luas macam itu. Ya, halamannya tidak semacam ini, tetap halamannya dulu masih paling 2 meter atau 2,5 meter. Jalannya masuk sini masih kecil dulu. Masih kecil. Itu kan karena sudah ada tanahnya Pak Haji Falas. Itu ada Alfamart atau Indomaret itu. Yang diwakafkan kan, itu ya, jadi dilebar-lebarkan karena untuk masjid biar agak leluasa lah. Alhamdulillah itu sudah bisa bisa diperlebar. Kemudian itu saya sendiri sejarahnya orang tua tidak ngerti. Saya sendiri mestinya hanya katanya. Orang-orang sepuh-sepuh bilang masjid dari tahun 1967, nah itu musola ini dijadikan masjid, maka berduyun-duyun membangun. Nah, membangunnya memang gotong royong. Duluan tidak beli pasir, pasirnya cari sungai. Di sungai. Sungai. Terus batu bata semacam itu gotong royong masyarakat. Jadilah masjid. Nah, itu namanya Masjid Darul Hikmah. Gitu. Nah, itu singkatnya semacam itu. Pembangunan pertama 1967. Kemudian lanjut lagi, saya masih kecil, saya lahir tahun 67 kan baru setahun. 1 tahun ya. Nggak tahu, tapi ini kata orang tua itu sesepuhnya. Itu akhirnya saya punya memori sedikit. Nah, sekitar tahun 79-80 itu rehab. Mulai rehab lagi. Rehabnya itu biasa kan dulu belum ada mustoko. Itu hanya dikasih mustoko. Kemudian sudah lama lagi nih. Bahkan kalau untuk sesepuh Pak Yainya itu menghendaki misalnya rame biar bagus, itu yang ngaji itu saya api. Semacam itu. Ketika masjid ini sudah bagus, tapi kan di wilayah kiri kanan baik dari Grobogan sampai Bandar itu masyarakat, tokoh-tokoh muda, anak-anak muda itu berpikir Masjid Kuripan Kidul itu nggak ada belum ada pembangunan yang bagus lah semacam itu, ketinggalan kan yang lain. Maka dalam musyawarah minta dengan Pak Yai kira-kira bisa nggak dibangun, renovasi. Nah, menghendaki Pak Yainya, nah iso ya renovasi yang penting bangunlah jiwanya. Bangunlah bedanya, jangan bangunlah masjidnya menereng tapi isinya nggak ada kan. Itu harapan Pak Yai semacam itu. Maka dari generasi muda, insya Allah siap Pak Yai, ayo untuk kita gerakkan, ya nanti bisa jamaahnya baik, biar ramai, masjidnya juga dibangun dulu. Bangunnya kemudian alhamdulillah direncanakan dari tahun 2010. 2010 ini berjalan, alhamdulillah sampai 2013 selesai seperti bangunan saat ini. Nah, ini bangunan ini. Jadi lebih modern seperti itu ya. Modern gitu. Itu awalnya berarti
mungkin di ruangan sini aja ya? Ruangan Awalnya kecil ini, ruang kecil. Ini ada pelebaran ke Lama-lama selatan, pelebaran ke seperti itu ya? utara gitu. Iya. Kemudian depannya, kalau depannya masih utuh, depannya paling maju sedikit. Kemudian untuk beli tanah ini sebelah parkiran itu dulu punyaan Pak Kasdei, itu keluarga Pak Kasdei. Hanya mau dijual, akhirnya kebetulan lah pengurus masjid bagaimana biasa memasyarakatkan apa biar untuk wakaf. Yang di sebelah sini berarti? Ini di wakaf itu. Alhamdulillah. Itu untuk area parkir ya Pak? Untuk area parkir. Untuk area parkir sekaligus untuk serbaguna. Oh, barangkali ada Parkir pertemuan gitu. kayak gitu ya? Juga parkir juga misalkan kalau bulan Dzulhijjah, itu kan ada penyembelihan hewan kurban. Maka disitulah tempat penyembelihannya di situ. Makanya serbaguna itu kalau Jumatan untuk parkiran, kalau Idul Fitri untuk sholat ibu-ibu, nah, jamaah ibu-ibu gitu. Karena jamaah Idul Fitri, Idul Adha itu sampai pinggir jalan. Iya, karena kan laki-laki dan perempuan sama semua. Iya, itu. Nah, akhirnya kan ini untuk biar apa ini? Biar serbaguna lah, serbaguna. Bahkan kemarin ini dibangun semacam ini karena ada tetangganya yang menggunakan untuk resepsi. Resepsi, maka pengurus berpikir biar bila mana nanti ada apa ini digunakan resepsi biar sudah leluasa. Akhirnya dikasih payon itu? Dikasih yang besar semacam itu. Bahkan ya hanya yang tanya, parkiran kok sampai begitu megahnya? Enggak tahu ya kan, kita pengurus berpikir untuk serbaguna, bukan hanya untuk parkiran saja. Untuk masyarakat sekitar juga ya Pak ya, biar bermanfaat juga ya. Masyarakat, iya. Kemudian itulah di antara seputar pembangunan masjid. Oke, baik, terima kasih Pak Sin. Dan untuk pemirsa Batik TV, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda yang satu ini, tetap di Lawang Swarga. Pemirsa, masih dalam acara Lawang Swarga dan kali ini masih bersama dengan Pak Sin. Bulan puasa seperti saat ini Pak Sin, kira-kira di Masjid Darul Hikmah ini ada kegiatan apa saja Pak? Alhamdulillah selama berapa tahun ini Masjid Bang Kidul itu setiap bulan puasa mengadakan kegiatan-kegiatan taklim. Baik yang dulunya kalau setiap pagi bulan-bulan hari Syawal sampai sampai Sya'ban itu setiap pagi. Oh, kecuali tidak bulan puasa pun sudah ada setiap pagi. Setiap hari Sabtu sampai hari Kamis, Jumat pray semacam itu. Tapi kalau di bulan puasa ini itu dari pagi ba'dal subuh jam 5 sampai jam 6. Setelah subuh setiap hari kecuali hari Jumat juga. Oh, gitu. Hari Jumat ya. Kemudian sorenya ba'dal asar setengah 5 sampai menjelang maghrib. Sama buka bersama. Sampai buka bersama, iya. Gitu. Namanya setiap hari takjil. juga, setiap hari. Namanya takjil, bukan buka bersama. Sebab kalau buka bersama kan harus nasi, istilahnya ya. Kalau takjil kan hanya untuk buka bersama. Gitu. Ini pokoknya yang penting ala kadarnya gitu. Sambil misalnya taklim pengajian sore. Lah itu dimulai kalau dulu begitu tanggal 1 langsung pengajian pagi. Terus pagian sore. Tapi ini tahun ini ada beda karena dimulai besok Kamis, kemudian Jumat, nampaknya kan langsung Sabtu mulainya. Saya tanya Pak Yainya yang saya suruh ngisi itu ada yang usul, Pak jangan langsung ya semacam itu. Makanya sudah saya konfirmasi. Ini dulu Pak Yai Romni sehat, ya Pak Yai satu tunggal. Dari pagi juga sampai sore. Sampai sore, gitu. Berarti satu orang saja satu ya? Orang saja, gitu. Di samping itu, misalnya full, artinya dari pagi terus
nanti sorenya semacam itu. Tapi ini karena apa ya, beda kiainya, ya tokoh Kuripan, pribumi. Satu Pak Kiai Mujib, itu Pak Abdul Mujib, putranya Pak Kiai Jiremi. Itu sore. Itu sore. Dari mentanya besok Sabtu. Insya Allah hari Sabtu. Mulainya hari Sabtu. Sampai 20 hari. Tidak sampai 1 bulan, 20 hari. Nanti malam 23-nya nuzul Quran. Pengajian nuzul Quran. Ditutup nuzul Quran. Kemudian selesailah. Itu diantaranya pagi itu Ustadz Ahmad Soleh, Pak Kiai Ahmad Soleh, itu pribumi juga. Kemudian sorenya Ustadz Pak Kiai Abdul Mujib. Itu menjelang untuk apa ini? Ramadan. Kemudian biasanya kalau nuzul Quran, kegiatan nuzul Quran. Kemudian malam Idul Fitri kita menerima zakat fitrah, karena kita sudah diberi SK dari Basnas, juga dari pengurus cabang NU. Masjid kita sudah lama menerima zakat fitrah, maka kita juga untuk lebih ada payungnya dari resmi lah ya, dari ada izin dari Basnas dan juga dari pengurus cabang NU. Berarti nanti ada yang diserahkan ke sana juga itunya. Laporan aja. Laporan itu. Kalau tetap masyarakat ya, berarti dari masyarakat untuk masyarakat. Iya, kembali pada masyarakat. Itu malam hari raya. Sejak ba'dal maghrib hingga sampai ya sekitar jam 11 jam 12 lah. Jam 12 kita tasarufkan. Kalau malam harinya biasa ya tadarus seperti itu ya. Nah, setiap bulan puasa itu ya. Setiap bulan puasa tadarus tetap biasa. Ba'dal tarawih sampai jam 11. Setelah jam 11 atau setengah 12 lah itu turun. Artinya tidak pakai pengeras lama, pengeras luar, hanya dalam itu, hingga sampai menjelang sahur. Setelah sahur ada tarhim. Itu ada tarhim sampai subuh. Kalau misalkan pas ketika ada peringatan nuzul Quran tanggal 23 kan yang pengajian sebelum berbukanya kan berhenti. Kalau yang malamnya tadarusnya masih tetap sampai akhir apa berhenti juga, Pak? Waktu malam nuzul Quran itu sementara kan tidak ada tadarus. Kalau setelahnya sampai tanggal 30 atau ada tetap tutup, ada ya. Karena kan ada yang beberapa ketika sudah nuzul Quran sudah selesai. Sepi, sini enggak. Tetap ya sampai akhir Ramadan ya. Iya. Kalau yang pengunjungnya banyak, Pak, ketika ada pengajian seperti itu, Pak? Pengunjungnya alhamdulillah, karena pengurus Masjid Darul Hidayah ini mengajak dari pengurus musola. Seluruh di wilayah Kuripan Kidul, musola pengurus musolanya itu dimintai untuk hadir di sini. Paling tidak kan ada bacaan juz-juzan ketika malam nuzul Quran itu. Misalkan satu katam 30 juz, kita bagi sejumlah musola. Musolanya Kuripan Kidul ada 13. Bahkan ada berarti kan paling tidak 22. Kemudian selanjutnya di pengurus masjid. Jadi lebih cepat khatamnya. Nah, pokoknya satu malam hari itu khatam 30 juz dan itu. Itu pas acara malam nuzul Quran gitu. Kalau istilahnya juz-juz namanya tadarus yuk sendiri-sendiri. Jadi terus fokus ya. Nyambung terus ya. Ya. Kalau harapan Pak Sin sendiri ke depan untuk masjid ini gimana, Pak? Ya mudah-mudahan yang sudah berjalan seperti yang saat ini masih bisa eksis. Bila perlu kegiatan yang sudah berjalan itu ya jangan sampai dikurangi. Bahkan bisa ditambah gitu. Nah, ditambahnya diantaranya seperti apa? Kegiatan-kegiatan sementara kan seperti Irmas itu masih ada dalam pengajiannya di luar masjid. Dan di mana di tempatnya Pak Kiai Jiremi Dahlan itu kan ada sini tadarus bagi anak-anak muda yang ingin ngaji khusus itu di tempat Pak Kiai semacam itu. Nah, masjid paling tidak ya tetap tidak mengurangi kegiatan yang sudah. Kalau misalkan ada tambahan ya monggo diantaranya biar semakin semarak ya, Pak ya. Baik, ya. Terima kasih atas waktunya Pak Sin. Semoga sukses terus untuk Pak Sin ya, dan juga untuk Masjid Darul Hikmah di Kuripan Kidul ini juga semakin maju ya, Pak ya.
Amin. Terima kasih. Dan untuk pemirsa, demikian program Lawang Swarga pada episode kali ini. Saya Wahid Surya, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.